Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini akhirnya Pak Maxwell berteori, oh, cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Meskipun ini masih teori ya, belum ada eksperimen yang membuktikan. Baru pada akhirnya di tahun 1888, nah, di tahun 1888 itu ada seseorang namanya Pak Heinrich Hertz. Nah, Pak Hertz ini dia nyoba membuktikan ada alatnya. Oke, ini aku gak gambarkan ya, tapi di sini simpelnya ya, Pak Hertz ini membuktikan, oh ternyata eh, gelombang elektromagnetik itu ada. Jadi apa yang dihipotesiskan Pak Maxwell ini terbukti. Dan sehingga pada akhirnya apa yang bisa kita simpulkan di sini? Sejak tahun 1888, para ilmuwan akhirnya menyadari bahwa cahaya itu gelombang. Oke, jadi cahaya itu merupakan gelombang. Itu oke. Jadi selama ini ya masih aman, masih aman-aman aja. Tidak ada hal yang eh, aneh di sini. Baru kemudian berjalan ya, Rek, berjalan. Nah, ini batas ya. Baru kemudian kita masuk ke pembahasan tentang Bismut. Ini masih FDL ini. Oke. Nah, baru di tahun 1905 ada peristiwa yang cukup aneh. Ada peristiwa yang cukup aneh. Ternyata kalau kita punya logam, ini logam katakan. Misalkan kita sinari, kita kenai cahaya, anggap ini senter lah, senter. Kita sinari lah, kita tembakkan cahaya gitu. Nah, ternyata di permukaan ini akan ada elektron yang mental gitu, apa ya? Elektron yang keluar gitu. Kalau kita menembakkan atau menyinari cahaya ke permukaan ini. Nah, peristiwa ini yang kita kenal dengan nama efek fotolistrik. Fotolistrik. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu ini namanya fotoelektrik. Elektrik. Apa maknanya? Maknanya ini ada elektron ya. Elektron yang dia itu keluar gara-gara kita kenai eh, cahaya. Foto kan cahaya. Foton. Nah, ini peristiwa ini eh, baru disadari di tahun 1905. Terus apa hubungannya dengan ini? Oke, kita akan coba bahas di sini. Sebelumnya kita di sini udah tahu kalau oh ada sebuah kejadian, ada sebuah fenomena yang kita kenal dengan nama fenomena efek fotolistrik, yang mana efek fotolistrik ini eh, pada saat ada suatu permukaan logam yang kita kenai apa itu namanya? Yang kita kenai cahaya atau gelombang elektromagnetik di sini ya. Maka dia akan memancarkan elektron. Maka akan ada elektron yang keluar dari permukaan itu. Oke, di sini biar lebih paham ya. Kita coba bikin perangkatnya kayak gimana, perangkat percobaannya kayak gimana. Oke, ini anggap anggap ada anu ya, anggap di sini ada plat lah, plat logam. Di sini juga ada plat logam juga. Nah, terus di sini katakanlah eh, ya ada baterai lah, baterai sumber tegangan lah, sumber tegangan. Oh, oke oke. Nah, terus oke gini ya, misalkan. Bentar, bentar, bentar. Oke, ini sumber tegangan yang ke baterai, tapi ini bisa diatur-atur. Kalau misalkan mau dihilangkan juga bisa aja, itu. Terus juga ada atau gini dulu sebelum gini ya, sebelum gini. Ini anggap wis alat pengukur arus, wis alat pengukur arus. Jadi di sini kita bisa ukur arus yang lewat di sini. Bayangkan ini kabel terbuka ya, ini kabel terbuka, ini nggak ada apa-apa ya. Kira-kira kalau ini nggak ada baterainya, ada bakal ini amperemeter ya, ini amperemeter ya, ini AVO lah, AVO. AVO. Kalau di lab itu ada yang bentuknya gini tuh. Nah, nah, kalau nggak ada
nggak ada apa itu, nggak ada arus ya nol lah, nol gini. Pertanyaannya, kalau ini nggak ada baterai, kira-kira bakal ada arus nggak? Yang pasti nggak ada lah. Wong ini juga apa ya? Ini cuma kawat toh, nggak ada baterai. Mau tak tancapkan ke apa itu namanya ampermeter pun yang nggak ada arus lah. Nah, tapi ini bakal beda pada saat kita ini anggap tabung, ini tabung. Pada saat kita ngasih cahaya ke sini, apa ya? Anggap ini kita center gitu. Kita center ini. Kita ngasih cahaya ke ini. Kalau kita nyoba menyenteri apa ya? Memberikan cahaya ke plat yang ini, ternyata ini dia bakal naik, Rek. Wah, hebat kan? Loh, ini dari mana listriknya? Kalau eh, amperemeternya ini naik, artinya ada arus. Ada arus berarti ada elektron yang bergerak. Jadi ternyata pada saat ini kita berikan cahaya, ternyata ada elektron yang dia gerak dari sini ke sana. Jadi ada elektron yang keluar dari sini. Makanya elektron ini dia gerak ke bentar. Elektron ini makanya dia akhirnya gerak ke sana, terus jadi arus dia muter gitu. Nah, oke. Jadi di sini yang bisa aku simpulkan pada saat ada sebuah cahaya kita kenai pada mana itu namanya? Pada suatu plat logam katakanlah, maka akan ada elektron yang keluar dari permukaan logam itu yang kita namakan dia sebagai elektron foto. Nah, peristiwanya kita namakan efek fotolistrik. Nah, sekarang para ilmuwan nyoba mencari tahu gimana sih caranya kita menghitung ini. Apa yang bisa kita hitung dari ini? Apa yang bisa kita ukur dari sini? Apa yang bisa diukur? Apa yang bisa diukur dari efek fotolistrik ini? Nah, di sini ada dua hal yang para ilmuwan pengen coba ukur. Pertama, eh, seberapa banyak elektron yang bergerak, elektron yang bergerak, elektron yang bergerak. Terus yang kedua, berapa sih energi kinetiknya elektron? Ya, oke lah, energi kinetik misalkan maksimumnya berapa sih? Energi kinetik maksimumnya elektron itu berapa sih? Nah, ada dua hal yang para ilmuwan coba mau ngukur di sini. Berapa? Pertama, elektron ini berapa banyak dan energinya per elektron ini paling besarnya berapa sih? Nah, itu yang pengen coba diukur. Caranya gimana? Nah, kira-kira gimana kalau mau ngukur berapa banyak elektron yang mengalir? Ya jelas kita tinggal ukur arusnya. Logikanya kalau arusnya makin besar, maka apa itu namanya? Maka di sini elektronnya mengalir dia juga makin banyak juga. Nah, selanjutnya misalkan kita pengen tahu berapa energi kinetiknya elektron. Elektron ini kan bisa jadi energinya macam-macam kan. Ada yang kecepatannya tinggi, ada yang agak sedang, ada yang agak kecil. Jadi kecepatan elektron yang berbeda mungkin energinya bakal berbeda juga. Nah, terus gimana caranya kita ngukur ini? Ngukur energi kinetiknya elektron ini. Nah, caranya gini. Caranya gini. Kalau elektron dia gerak ke sana, elektron gerak ke kawat sana, berarti ada arus yang geraknya ke sana kan. Kan arah arus itu kan berlawanan dengan arah gerak elektron kan. Jadi ada arus yang gerak ke sana. Nah, misalkan ini aku kasih baterai tapi arahnya tak balik. Jadi kalau baterai ini arahnya gini, maka kan dia bakal makin cepat kan. Istilahnya membantu mendorong elektron. Tapi kalau baterainya tak balik gini, kan bukan mendorong malah menghambat elektron. Jadi apa yang terjadi? Elektron bakal terhambat sehingga arusnya bakal mengecil kalau aku kasih baterai. Anggap ini baterainya bisa aku ubah-ubah tegangannya ya. Anggap misalkan awalnya 0. Kalau 0 ya wes ada arus. Anggap arusnya kalau 0 misalkan. Ternyata arusnya menunjukkan angka di 10 misalkan.
Terus kalau ini tak perbesar, misalkan ini 5 volt, oh ternyata dia bakal turun. Kenapa? Kenapa turun? Kan elektronnya dihambat. Elektronnya dihambat berarti kalau elektronnya itu energi kinetiknya kecil, dia nggak bisa lewat. Tapi kalau besar, dia masih bisa lewat. Nah, gitu. Kalau ini tak perbesar lagi, anggap ini 10 volt, maka ini bakal mengecil lagi. Pada suatu ketika, ada sebuah eh, pada mencapai tegangan tertentu, katakan 15 volt misalkan. Oh, ternyata dia udah nol. Artinya elektron nggak ada yang bisa lewat. Artinya ya energi kinetik maksimumnya elektron ya segitu. Nah, itu caranya. Jadi di sini untuk mengukur arus banyaknya elektron yang bergerak, kita tinggal ukur arusnya. Tapi kalau kita ingin menghitung berapa energi kinetik maksimum dari elektron, maka kita cukup memberikan potensial atau tegangan. Potensial atau tegangan yang arahnya berlawanan. Biar menghambat gitu. Oke, jadi di sini kalau kita udah tahu nih, ternyata elektron itu dia apa itu namanya? Pada tegangan tertentu dia udah nggak ada yang lewat lagi, harusnya nol. Artinya di situ energi kinetik maksimumnya gitu. Kan energi kan sama dengan muatan kali potensial kan. Jadi kalau kita tahu berapa V maksimumnya, kita kalikan aja dengan muatan elektron, maka kita dapatkan energi kinetik maksimumnya dari elektron. Energi kinetik max. Oke, sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak, Rek? Aman kira-kira? Aman, Mas. Oke, itu ya. Jadi di sini pada percobaan ini ada dua hal yang mau kita ukur. Yang pertama, kita mau mengukur berapa sih jumlah elektron yang mengalir, dan yang kedua, kita mau mengukur berapa sih energi kinetik maksimumnya elektron. Oke, seperti itu ya. Nah, dan ini ya, bentar, bentar. Energi apa itu namanya? Tadi kan kalau baterainya ini tegangannya tak tinggikan, elektronnya makin terhambat, sehingga pada suatu ketika ada hambat apa itu namanya? Ada tegangan di mana elektronnya nggak bisa ngalir lagi, nggak kuat buat melawan baterai ini. Jadi ini kita namakan tegangan stop atau stopping potensial. Sehingga kalau kita mau ngitung energi kinetiknya, tinggal kita kalikan muatan elektron dengan tegangan stopping potensial ini. Oke, seperti itu. Nah, oke, oke, sebentar. Nah, bentar. Di sini kan kalau kita lihat secara lebih dalam ya, ini kalau kita lihat secara mikroskopik, kan antara elektron itu kan dia ngelilingi inti atom kan, ngelilingi inti atom. Kalau kita kasih cahaya kemudian dia keluar, kan pertanyaannya, kalau kita mau bikin elektron ini putus dari inti atom, maka kan perlu energi buat memutus hubungannya kan. Nah, jadi eh, kita katakan saja energi minimum untuk membuat elektron ini keluar itu sama dengan ini. Nah, jadi ini V ini. V ini energi minimum untuk membuat elektron lepas. Jadi kalau misalkan cahaya energinya kecil, maka elektron ini nggak bisa lepas lah. Harus energinya misalkan baru mencapai energinya sama dengan ini, baru dia bisa lepas gitu. Apalagi lebih besar ya pasti lepas lah. Oke, itu ya. Nah, sekarang sebentar. Bagaimana pandangan dari teori klasik tentang efek fotolistrik ini? Jadi efek fotolistrik ini pada saat pertama kali ditemukan, ya orang belum bisa menjelaskan. Ini kok bisa gini ya? Ya apa itu? Kok kok kalau ada cahaya kena ke logam kok bisa
kok bisa lepas elektronnya itu dari, kok bisa gitu, kenapa alasannya? Nah itu orang pada waktu itu belum tahu. Nah tapi dengan fisika klasik yang sudah ada, orang eh, mencoba menjelaskan kejadian ini. Oke, jadi ada 3 hal yang bisa kita garis bawahi kalau kita mencoba menjelaskan efek fotolistrik ini dalam pandangan teori klasik. Oke, yang pertama, eh, kalian pernah nggak, Rek? Pernah main berenang di laut atau di mana itu, atau di kolam atau di sungai mungkin? Bayangkan ini kolam, kolam, kolam. Nah, kalau airnya tenang, gelombang airnya tenang, ini kan kalian ya bakal ngerasakan energinya kecil kan. Beda lagi kalau dia itu gelombangnya besar, gelombang airnya besar, anggap ada ombak gitu kalau di laut itu. Kan kalian bakal merasakan, ini energinya besar. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Anggap ada, kalau ada gelombang amplitudenya besar, maka dia pasti energinya besar. Jadi karena amplitude itu juga sebanding dengan, sorry, karena kuadrat dari amplitude itu sebanding dengan intensitas, oke, maka di sini apa yang bisa kita simpulkan? Pada suatu gelombang, makin besar intensitasnya, maka energinya juga bakal makin besar. Nah, kalau gitu, katakanlah tadi kasus logam ini. Ini kan pasti ya. Kalau energinya cahaya ini dia makin besar, maka energi kinetiknya elektron dia bakal makin besar juga. Nah, tadi energinya cahaya atau gelombang di sini, dia kalau menurut teori klasik dia pasti bergantung dengan intensitasnya. Kalau intensitasnya besar, logikanya energinya harus besar juga. Sehingga kalau energinya besar, maka energi kinetiknya elektron yang lepas juga bakal besar. Atau makin cepat lah elektron yang lepas itu. Nah, sehingga kalau menurut teori klasik, energi kinetik maksimumnya elektron, dia sebanding dengan intensitas dari eh, cahaya. Jadi istilahnya gini deh, kalau center itu makin terang, menurut teori klasik energinya makin besar, gitu aja wes, simpelnya. Nah, sehingga efek fotolistriknya nanti elektronnya bakal makin cepat. Nah, energinya makin besar, energinya elektron gitu. Nah, terus menurut teori klasik ini, karena apa itu namanya? Karena yang menyebabkan apa itu namanya? Yang menyebabkan tingginya energi itu intensitas, maka harusnya berapapun frekuensinya cahaya dia nggak ngefek. Jadi frekuensi cahaya berapapun akan tetap terjadi efek fotolistrik. Efek fotolistrik. Jadi gini misalkan, anggap kalian punya senter warna merah, warna kuning, warna biru, warna hijau. Terus kalian senterkan ke mana itu namanya? Senterkan ke logam gitu. Maka mau senter warna apapun, dia bakal terjadi efek fotolistrik. Nah, tapi menurut teori klasik ya, kalau senternya makin terang, maka eh, apa itu namanya? Foton, elektron yang lepas dia energinya bakal makin besar, makin cepat lah istilahnya. Energi kinetiknya makin besar. Jadi kalau senternya redup misalkan, bisa jadi malah nggak terjadi efek fotolistrik gitu. Jadi harus harus terang gitu, biar energinya cukup untuk menyebabkan efek fotolistrik. Nah itu. Dan menurut teori klasik ya, nah kan elektron ini kan lepas kan, elektron ini kan dia lepas. Nah ini elektron baru lepas dari permukaan logam ini setelah, katakanlah setelah beberapa detik. Setelah beberapa detik. Kok gitu? Kenapa? Ya karena kan gini, gini.
Karena energi kalau dalam gelombang kan energi itu dibawa oleh gelombang. Nah, di sini simpelnya gini. Si gelombang ini kan terus ngasih energi ini. Jadi istilahnya kayak apa ya? Ngecharge energi gitu. Apa istilahnya ya? Anggap ada supply energi gitu, baru kalau energinya nyampe sekian baru lepas gitu. Jadi makanya ada delay gitu, nggak langsung lepas. Itu kalau menurut teori eh, klasik. Nah, itu bagaimana teori klasik menjelaskan tentang efek fotoelektrik ini. Nah, tapi bagaimana secara eksperimen? Oke, ini secara teori klasik kayak gitu. Bagaimana secara eksperimen? Secara eksperimen. Oke, sebentar, sebentar. Oke, ini bukan tahun 1900 ya. Ini sebelum 1900 malah ini. Sorry, sorry. Nah, baru ada eksperimen yang secara eh, apa ya? Yang secara fakta mencoba membuktikan apakah benar seperti ini. Apakah benar kalau logam itu kita senteri warna macam-macam dia tetap nyala, tetap bisa menghasilkan efek fotolistrik? Apakah benar pada saat intensitas cahayanya itu eh, kecil, maka energi kinetiknya elektron juga kecil, dan pada saat intensitas cahayanya besar, maka energi kinetiknya elektron juga akan besar. Nah, ini tahun 1902 para ilmuwan mencoba untuk membuktikan secara empiris, secara fakta gimana. Just info nanti kalian juga bakal membuktikan ini secara langsung ya di fisika eksperimental satu nanti di lab 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 modern nanti bakal dapat nih kalian. Nah, oke. Sekarang bagaimana yang ilmuwan dapat eh, pada saat membuktikan ini? Nah, ini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk nilai frekuensi yang konstan atau kalau center untuk warna center yang sama, anggap kalau kuning ya kuning gitu. Tapi kalau kita ubah-ubah intensitasnya, ternyata energi kinetik maksimumnya elektron dia tidak bergantung pada intensitas. Jadi simpelnya gini. Aku punya senter warna kuning. Anggap awalnya redup. Oh, sorry, jangan kuning. Anggap aku punya senter warna hijau misalkan. Anggap awalnya redup. Aku senterkan ke gini. Ini tak gambarnya wes. Nah, ini permukaan logam katakanlah. Terus aku punya senter warna hijau. Nah, kalau aku senterkan, ternyata ada elektron yang lepas dengan kecepatan katakanlah, atau gini, misalnya kecepatan. Dengan energi kinetiknya katakanlah misalkan 20 joule katakanlah gitu. Menurut teori klasik, kalau senternya ini aku perbesar intensitasnya, aku makin terangkan, harusnya ini juga bakal naik, katakanlah jadi 30 joule atau 40 joule gitu. Tapi faktanya, mau senternya ini terang, mau senternya ini agak redup, mau senternya ini anggap redup gitu. Mau redup, mau terang, atau pada intinya pada intensitas berapapun, ternyata elektron yang keluar, dia energi kinetiknya sama-sama sebesar segini. Ya, katakanlah 20 joule di sini. Jadi aneh nih, loh kok bisa gitu? Logikanya kalau center itu makin terang, intensitasnya makin besar, maka energinya makin besar dong. Tapi di sini kok bisa eh, intensitasnya eh, beda, yang satunya gelap, yang satunya terang. Ternyata pada saat kita senterkan ke permukaan logam, dia melepaskan elektron dengan energi yang sama. Aneh ini. Ini para ilmuwan waktu itu nggak habis pikir ini kok bisa gini. Nah, itu yang ditemukan eh, mana itu para ilmuwan pada waktu itu. Dan lucunya Rek. Kalau kita coba variasi ya ini, misalkan nih. Sebentar.
Tadi ya kasus ini ya, kasus ini ya, kasus ini. Jadi ini ya, maksudnya itu di center ini. Ini yang ku center gitu. Jadi ini ku center sehingga dia melepaskan elektron dan diukur berapa energi kinetik maksimumnya dengan prosedurnya ini. Dengan prosedurnya ini. Nah, apa yang terjadi? Ini tadi. Kalau kita variasi ya, katakanlah ini tegangannya baterai tadi ya. Terus ini eh, intensitas. Nah, katakanlah baterai di sini awalnya tegangannya masih nol, sehingga tidak ada yang menghambat elektron. Maka maka anggap ini intensitas, ini redup lah katakanlah. Ini redup, ini terang. Terang. Untuk yang intensitas redup, ternyata dia baru tidak bisa mengeluarkan elektron atau gini. Tadi kan kita harus bahas ada tegangan stop kan. Tegangan stop itu berarti tegangan baterai agar arusnya nol. Berarti agar elektron ini nggak bisa gerak gara-gara dihambat sama baterai. Ternyata untuk tegangan redup dia katakanlah tegangan stopnya di sini. Logikanya kalau cahaya yang terang, intensitasnya terang, berarti menurut teori klasik kan energinya makin besar. Sehingga kalau energinya makin besar, elektron yang bergerak energi kinetiknya makin besar juga. Sehingga harusnya ya baterainya juga perlu lebih banyak. Katakanlah kalau yang redup buat menghambat itu perlu satu baterai, kalau yang terang katakanlah butuh dua baterai katakanlah. Tapi ternyata enggak, Rek. Ternyata baik yang redup maupun terang dia sama semua. Cuma butuh satu baterai untuk menghambat misalkan. Nah, itu yang bikin para ilmuwan heboh waktu itu. Kok bisa ini? Dari mana ini? Kok bisa gini? Oke, itu kesimpulan pertama yang ditemukan. Untuk frekuensi yang konstan atau kalau center, untuk center dengan warna yang sama, maka mau terang mau gelap dia tetap energi kinetiknya sama. Energi kinetik maksimumnya elektronnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kesimpulan yang ditemukan para ilmuwan pada waktu itu, jika frekuensi ini lebih kecil dibandingkan frekuensi cut off, apa ini sebentar biar nggak bingung, maka fotolistrik tidak terjadi. Jadi simpelnya gini, Rek, simpelnya. Pada saat kita mencoba men-center ya, men-center, katakanlah ini ada yang warna merah, misalkan. Ini ada yang warna, bentar, ini ada yang warna hijau. Terus ini ada yang warna biru, katakanlah. Kita semua wis tahu kan kalau cahaya biru itu frekuensinya lebih besar dibandingkan cahaya hijau. Dan cahaya hijau ini lebih besar dibandingkan cahaya merah. Ya, katakanlah untuk cahaya biru ini misalkan frekuensinya 600 misalkan. Terus untuk cahaya hijau katakanlah 500 Hz misalkan ini, misalkan ya. Terus cahaya merah katakanlah 400. Nah, ternyata misalkan kita pakai ketiga senter ini dengan kecerahan yang sama, dengan intensitas cahaya yang sama, ternyata katakanlah frekuensi cut off-nya ini misalkan 450 katakan. Ternyata kalau kita center dengan warna biru, elektronnya lepas. Kalau kita center dengan warna hijau, elektronnya lepas. Tapi kalau kita center dengan warna merah, elektronnya nggak lepas. Ini aneh. Kita mau pakai center merah tapi kita terang, sangat terang pun ternyata nggak lepas, Rek. Tapi kalau kita pakai warna hijau atau warna biru,
mau dia redup, mau dia nggak terlalu terang, dia bisa keluar. Nah, aneh kan? Jadi di sini apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata terjadi atau enggaknya efek fotolistrik itu enggak tergantung berapa terang, berapa gelapnya cahaya, tapi tergantung warnanya malah. Nah, warna itu maksudnya frekuensinya ya. Jadi di sini ternyata eh, perlu frekuensi tertentu agar efek fotolistrik itu terjadi. Jadi kalau dia itu eh, frekuensinya kecil, lebih kecil dibandingkan frekuensi cut off, maka efek fotolistrik nggak terjadi. Mau seterang apapun senter merah ini, dia efek fotolistrik nggak terjadi. Tapi mau seredup apapun senter biru ini, maka apa itu namanya, efek fotolistrik terjadi. Itu kesimpulan yang kedua. Terus kesimpulan yang ketiga, tadi kan kita secara klasik harus ada delay antara cahaya disinarkan ke permukaan logam dengan elektron lepas, harus ada delay. Tapi ternyata secara fakta elektron ini dia pertama lepas ya, pertama lepas. Dia secara instan, hampir instan. Maksudnya pas cahaya kena langsung keluar gitu. Wah, ini hebat ini. Maksudnya kok bisa gitu? Ini tiga kesimpulan teori klasik tadi mana tadi? Nah, ini ya. Satu, dua, tiga. Menurut teori klasik, energi kinetik maksimum itu tergantung intensitas. Ternyata secara eksperimen dia nggak terbukti. Menurut, oh ini nggak terbukti maksudnya. Menurut teori klasik, frekuensi berapapun atau senter warna apapun pasti terjadi efek fotolistrik. Tapi faktanya kalau senternya frekuensinya rendah kecil, misalkan ini warna merah itu frekuensinya kecil, dia nggak terjadi efek fotolistrik. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya mana tadi itu? Teori klasik yang ini dia juga gagal. Yang ketiga, tadi menurut teori klasik harusnya elektron lepas setelah beberapa detik. Harus ada delay. Tapi faktanya elektron lepas secara instan. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kesimpulannya maka dari eksperimen ini teori klasik ya dia gagal. Gagal menjelaskan efek fotolistrik. Nah, ini seru di sini. Di sini ternyata jadi kalau kalian bingung ini, kenapa kok aku awal tadi bahaskan tentang gelombang, tentang gelombang elektromagnetik. Jadi kan sejak tahun 1888 ya, orang-orang wes tahu kalau cahaya itu gelombang. Jadi bagaimana perilakunya cahaya, orang-orang mencoba menganalisisnya dengan perilaku gelombang. Nah, kalau kita bicara gelombang, maka gelombang itu dia energinya sebanding dengan intensitasnya. Nih, energinya sebanding dengan intensitasnya. Tapi ini tidak terjadi pada cahaya. Ternyata energinya cahaya dia nggak bergantung intensitas dia. Nah, buktinya apa? Buktinya ini efek fotolistrik ternyata mau intensitas cahaya seberapa cerah atau redup pun ternyata elektron yang keluar energinya sama. Aneh kan? Nah, ini. Jadi pada saat kita melihat cahaya hanya sebagai sebuah gelombang, maka kita gagal total menjelaskan efek fotolistrik ini. Nah, seperti itu bagaimana teori ini tidak bisa dijelaskan dengan teori fisika klasik. Maka dari situ kita perlu mencoba menjelaskan ini dengan teori kuantum. Nah, ini mungkin kalian first time ketemu ini.
Kenapa dinamakan kuantum? Oke, kita akan bahas habis ini. Ya, ini kita akan coba membahas bagaimana teori kuantum menjelaskan efek fotolistrik. Oke. Nah, tadi ya di tahun 1902 ya, para ilmuwan wes gagal membuktikan apa ya? Gagal menerapkan teori klasik pada kasus efek fotolistrik ini, sehingga ya selama beberapa tahun para ilmuwan boleh kukatakan gelisah. Tapi untungnya di tahun 1905 ada seorang ilmuwan namanya Pak Einstein. Nah, Pak Einstein ini dia mencoba menjelaskan peristiwa efek fotolistrik ini. Jadi menurut Pak Einstein ya, energi dari gelombang elektromagnetik dalam hal ini cahaya ya, dia tidak tidak terdistribusi kontinu, tidak terdistribusi kontinu, tapi terkonsentrasi. Jadi istilahnya energinya gelombang elektromagnetik dalam hal ini cahaya, dia nggak kontinu, tapi dia diskrit. Diskrit. Nah, diskrit terkonsentrasi pada tempat-tempat yang kita katakan kuanta. Kuanta. Yang di sini Pak Einstein menyebutkan, oh, tempat di mana cahaya itu energinya terkonsentrasi, maka itu kita sebut dengan nama foton. Oke, jadi kalau kita ngomong Pak Einstein ya, Pak Einstein ini dia nggak cuma menemukan teori relativitas khusus, tapi Pak Einstein juga mencoba menjelaskan tentang efek fotolistrik. Dan kalau kalian tahu ya, sebenarnya Pak Einstein ini dia mendapatkan Nobel bukan gara-gara efek teori relativitas khusus, tapi Pak Einstein justru mendapatkan Nobel gara-gara ini, gara-gara efek fotolistrik ini. Jadi di sini Pak Einstein menyatakan bahwa energinya cahaya dia nggak kontinu, tapi terkonsentrasi pada kuanta. Nah, ini dia yang bikin aneh, bikin aneh. Kenapa bikin aneh? Ada satu perbedaan antara partikel dengan gelombang. Partikel ini partikel anggap atom lah, atau elektron, ya partikel. Gelombang ya gelombang. Nah, pada partikel itu dia ciri-cirinya ya, energinya terlokalisasi. Jadi energinya di sini. Nah, ya wes di sini tok gitu energinya, nggak kemana-mana gitu. Kalau kalian wes bahas kemarin kan, kalau anggap ada elektron diam gitu kan, energinya kan dia punya energi gitu, yang besarnya mc kuadrat kan. Beda sama gelombang. Gelombang itu dia tersebar di sepanjang ini dia, tersebar. Jadi bedanya ya, kalau partikel itu energinya terlokalisasi atau diskrit ya, diskrit atau terkonsentrasi boleh aja. Kalau gelombang dia energinya terdistribusi, terdistribusi atau kontinu. Nah, ini yang membedakan. Nah, tapi orang zaman zaman sejak Pak Hertz ya, sejak Pak Hertz menemukan gelombang elektromagnetik tahun 1888, orang-orang itu tahunya ya cahaya itu gelombang. Tapi kalau cahaya itu gelombang, energinya harusnya terdistribusi kontinu, sehingga energinya tergantung intensitas tadi. Tapi ternyata enggak, ternyata faktanya enggak. Makanya di sini Pak Einstein coba menjelaskan, oh kalau gitu, maka dalam kasus efek fotolistrik ini, apa itu namanya? Energinya eh energinya siapa ini? Energinya cahaya dia harus diskrit.